Ketika kiamat trompet sangkakala, dia main di nada dasar apa, Pester? Wah, Mohon maaf, saya juga tidak tahu ini yang menanya siapa. saya sendiri juga introvert sebenarnya, tapi karena tuntutan dan panggilan, saya mau tidak mau harus ramah kepada siapapun, termasuk Anda yang suka menghujat saya di online. Yuk. Shalom, 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 shalom heroes. Welcome back to konten paling terberkati se-YouTube. Ini adalah konten Tanya Pester. Makin banyak tahu, menyala imanku. Hai. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah tidak asing lagi dengan orang di sebelah saya. Ini dia Pester Gary Jordan. Wih, Anda dong. Thank you, terima kasih sudah mau bergabung dengan yang paling UMKM di sini. Oke, kita mungkin langsung aja. Kita sudah compile beberapa pertanyaan yang dari teman-teman Heroes ya. Ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu nyelentang atau mungkin rada rebel. Saya mohon maaf dulu. Oke, siap. Kita mulai? Oke. Oke. Kaske. Yang pertama, ketika kiamat trompet sangkakala itu kan ada ya di Alkitab ya, di Wahyu. Ya. Ketika kiamat trompet sangkakala, dia main di nada dasar apa, Pester? Wah, Mohon maaf, saya juga tidak tahu ini yang menanya siapa. Mungkin kalau ini kan rada nyelentang, mungkin coba saya luruskan. Anda yang tanya. Mungkin kalau bisa dimasuk akalkan ini, kan di Alkitab juga, di gereja juga. Kenapa sih orang Kristen itu sangat identik sama namanya musik dan alat musik dipakai di penyembahan? Mungkin boleh dijawab. itunya. Iya. Jadi bukan yang tangga nada apa itu. Kayaknya kalau mereka tahu pun nggak tahu dipakai buat apa juga. Baiklah. Tapi ada sedikit fun fact sih. Ya. Jadi kalau di Israel itu kan ada trompet sangkakala yang terbuat dari tanduk hewan. Oh ya benar. Nah, tanduk hewan itu sendiri bisa diganti kunci. Jadi kalau kita main tangga nada, misalnya G atau E atau apapun itu, bisa nggak fals. Oh, Seriously. Jadi itu trompet terbuat dari tanduknya hewan, dan itu dia bisa mainkan sesuai dengan tangga nada yang sedang bermain pada waktu itu. Jadi menurut saya, kalau nanti sangkakalanya bunyi, yang pasti nggak fals. malaikat setem dulu. Iya. Ya. Oke, tadi tanyaannya adalah kenapa kok musik identik di dalam penyembahan? Iya, Dipa. Karena menurut saya ada apa ya bahasanya itu ya, jenis resonansi daripada nada tertentu itu bicara tentang efek tertentu dalam tubuh manusia dan efek tertentu kepada hal-hal yang lain. Jadi contoh lagu, saya pernah nonton di YouTube, itu lagunya What a Beautiful Name Iris. Iya. Itu ada dites pakai speaker gitu. Nah, speakernya dikasih seperti serbuk. Nah, waktu lagunya dimainkan, serbuknya itu membuat sebuah pola yang rapi, yang bagus. Iya. Nah, tapi berbeda waktu diputarkan lagu yang sekuler, lagu yang berantakan, yang sedih-sedih, itu polanya itu nggak berbenturan. Oh. Nah, saya rasa kenapa kok musik ini punya peranan yang dipakai di dalam penyembahan dan lain sebagainya. Ada hal-hal tertentu yang kita nggak paham, kenapa itu menjadi dampak dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan sudah gambar di balik semuanya itu. Dan Tuhan adalah sebuah director yang menulis di luar batas kemampuan kita, dan saya rasa musik juga salah satu tempat di mana kita bisa bertumbuh dalam hadirat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah musik, jangan pilih musik-musik yang aneh-aneh. Sekarang banyak lagu-lagu yang
bahasa Jermannya itu boten gitu kan. Jadi biarlah kita isi diri kita itu dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Bible katakan. Karena barangnya begini, sadar tidak sadar kalau kita dengar lagu yang isinya tentang seks, tentang cinta, tentang money, fame, tentang hal-hal seperti itu, maka kita dalam bawah sadar kita itu yang dicari adalah itu. Tapi kalau misalnya kita itu menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, maka kita menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya, yaitu adalah Tuhan yang kita sembah. Menarik. Berarti bisa dibilang apa yang kita dengar itu juga bisa bentuk kita juga ya. Sangat berpengaruh. Jadi pasti pilih-pilih, hati-hati dalam apa yang kita dengarkan. Betul sekali. Itu teman-teman Heroes. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah ini mungkin bakal informatif nih. Ya. Yesus itu selama di dunia, dia itu orangnya introvert atau ekstrovert? Oke. Menurut saya, Ya. Yesus itu pasti introvert. Kenapa? Karena dia selalu punya jam doa sendirian. Oh iya. Masuk akal? Masuk. Jadi walaupun dia harus ketemu dengan sebegitu banyak orang, tapi ada momen-momen tertentu dia butuh healing. Healingnya sama Tuhan langsung. Karena berat sih tanggung jawabnya yang ditanggung sama Yesus, dan dia harus melayani dari latar belakang di mana dia direka-rekakan untuk dijatuhkan, diserang dan lain sebagainya. Dan menurut saya dibutuhkan kekuatan introvert. Karena saya sendiri juga introvert sebenarnya, tapi karena tuntutan dan panggilan, saya mau tidak mau harus ramah kepada siapapun, termasuk Anda yang suka menghujat saya di online. Tolong yang sopan ya teman-teman. Masa habis kita syuting masuk lambe itu ya. Iya. Tolong editor selamatkan saya. Oke. Berarti memang mungkin yang bisa saya tangkap adalah mungkin ketika ada yang tanya ini Yesus itu introvert atau extrovert sih? Mungkin dia sedang mencari apa ya? Relatedness, mencari aku itu bisa nyambung gak sih sama Yesus? Kalau Yesus itu seorang introvert atau extrovert? Dari yang dijelaskan Pastor Gary tadi, kayaknya dia cukup fleksibel ya. Di waktu dia sendiri juga ada, tapi ketemu sama 5.000 orang khotbah juga bisa. Iya. Jadi dia bisa masuk ke setiap lini kehidupan kita, mau kita introvert, extrovert, extravaganza. Waduh. Yang penting tetap jadi diri kalian sendiri. Amin. Kopi-kopi orang. Iya. Gitu. Nice. Pertanyaan terakhir untuk kali ini. Siap. Kalau kita pulang kerja sudah capek banget nih, boleh gak doa, misalkan doa harian gitu, doa ke Tuhan pakai rekaman doa hari kemarin aja. Wih. Wow, Anda sungguh membagongkan. Karena emang betul sih, kadang-kadang doa itu diulangin itu aja. Iya, itu saja. Gitu doang. Dan kalau Tuhan emang sudah tahu apa maksud kita, boleh gak pakai rekaman aja. Itu Anda males doa. Atau lebih parah lagi, males doa, suruh ChatGPT yang nuliskan doanya. Yang dapat perkenanan ChatGPT nanti, mohon maaf. Gimana, Pastor? Iya. Ya menurut saya sih, saya ketemu sama istri setiap hari, secapek-capeknya saya ketemu sama istri, bukan sebuah ritual, rutinitas, tapi sebuah hubungan yang tak bangun. Jadi ada momen kadang saya nggak bisa ketemu dan ngobrol sebagaimana seharusnya ngobrol panjang gitu, enggak. Tapi ada momen di mana saya meluangkan waktu khusus untuk ya ngedate aja berdua. Nah, hubungan kita sama Tuhan itu bukan tentang liturgi, bukan tentang kebiasaan, tetapi tentang gimana kita tumbuh di dalam pribadi in Christ gitu. Sebagai pribadi kita bertumbuh dalam Kristus. Nah, maka dari itu menurut saya doa sendiri itu bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah kerinduan. Kalau ketemu ceweknya, sudah punya cewek belum?
Punya dalam imajinasi saya sebenarnya. Bagi yang mencari jodoh silahkan. Jadi Asik. kalau misalnya ketemu sama orang yang kita cinta, kita kan rindu. Iya. Nah, begitu juga kita sama Tuhan. Doa itu adalah melampiaskan rasa rindu sama Tuhan. Asik. Poetik ya. Boleh juga. Jadi iya, mungkin beberapa orang melihat doa itu semacam rutinitas, ya namanya orang Kristen ya berdoa. Dan berdoanya sudah pasti ke Tuhan Yesus dong, tidak ke yang lain. Tapi yang mungkin orang lain jarang lihat adalah bahwa kita sama Tuhan itu hubungan, dan namanya hubungan perlu komunikasi agar berjalan lancar. Dan ketika kita benar-benar rindu dan sayang cinta sama Tuhan, seharusnya aktivitas yang dianggap doa itu bukan jadi suatu tuntutan buat hidup kita, tapi jadi ini reward kita untuk kita bisa ngobrol sama pencipta kita. Wah. Benarkah begitu? Sudah cocok jadi pastor. Jangan! Pokoknya saya pelayanan apapun asal jangan pester. Wah. Takut! Nanti kena hujat Siap. kayak itu juga. Oke. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. Thank Terima you, kasih Pastor kembali. Gary. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lain, bisa kita sampaikan di episode Tanya Pastor selanjutnya. Bisa chat di kolom komentar atau bisa langsung mention ke IG kita di @heroesmalang, di follow dan juga di like video ini. Saya capek ya ini. Dan sampai ketemu lagi di Tanya Pastor selanjutnya. Shalom.